Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi tentang barisan dan deret. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan, kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sini ada tiga soal. Soal pertama dan soal yang kedua tentang bunga tunggal dan ketiga ini tentang bunga majemuk. Adapun pengertian dari bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, dapat berupa modal awal ataupun pinjaman awal, sedangkan bunganya tidak berbunga. Untuk bunga majemuk, definisinya adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga. Jadi perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk adalah terletak pada bunga, yaitu kalau bunga tunggal bunganya tidak berbunga, kalau bunga majemuk bunganya nanti dimasukkan lagi untuk dihitung bunga, bunganya berbunga kalau majemuk. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang bunga tunggal. Paman mendepositokan uang 100 juta rupiah di bank dengan bunga 3,6% per tahun dan bunga setiap bulannya akan dikirim bank ke rekening tabungan paman selama 10 bulan. Di sini pertanyaannya itu adalah jumlah uang paman setelah dia mendepositokan uang itu selama 10 bulan. Sebenarnya kita punya rumus untuk menentukan rumus bunga tunggal yaitu MN sama dengan M0 dikalikan dengan 1 ditambah N kali P, di mana MN itu adalah jumlah deposito setelah periode tertentu, bisa bulan, bisa tahun, bisa 2 tahun, bisa juga triwulan, tergantung dari periode yang ada dalam soal. M0 itu adalah deposito awal. Kalau di sini 100 juta rupiah. 1 itu konstanta, N itu periodenya. Seperti tadi bisa per bulan, bisa per tahun, ataupun per triwulan. Dan P itu adalah suku bunganya. Kita tidak akan menggunakan rumus ini terlebih dahulu, tapi kita akan menggunakan konsep dasar dari menentukan bunga tunggal. Jadi pada intinya adalah bunga setiap bulannya itu konstan. Di sini kita akan menentukan bunganya dalam satu bulan. 3,6% itu adalah bunga per tahun. Maka kita butuh bunga untuk setiap bulannya. Maka bunga untuk setiap bulan itu adalah bunga setiap tahun itu 3,6%. 0,6% dibagi dengan satu tahun itu ada 12 bulan, berarti dibagi dengan 12. Ini sama dengan 0,3%. Jadi ini adalah bunga dalam satu bulan. Sehingga bunga pada periode pertama itu sama dengan berarti kita kalikan dengan jumlah deposito awal yaitu 100 juta dikali dengan tadi suku bunga dalam satu bulan yaitu 0,3%. Berarti kali 0,3%. Ini sama dengan 300.000 rupiah. Jadi itulah bunga dalam satu bulan. Di sini akan ditanyakan jumlah deposito setelah 10 bulan. Berarti kita akan menghitung bunganya dalam waktu 10 bulan. Bunga 10 bulan itu berarti bunga yang ke-10. Bunga selama 10 bulan itu sama dengan berarti 10 dikalikan dengan 300.000 rupiah. Itu sama dengan 3 juta. Jadi 3 juta itu adalah bunga dalam waktu 10 bulan. Sehingga jumlah deposito paman setelah 10 bulan itu adalah jumlah deposito awal itu 100 juta ditambah 3 juta. Itu sama dengan 103 juta rupiah. Jadi itulah konsep mudah untuk menentukan tentang bunga tunggal. Kita masuk ke contoh yang kedua tentang bunga tunggal.
Uang sebesar 100 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga 9,6% per tahun. Jadi bunga ini per tahunnya. Dengan sistem bunga tunggal yang dibayarkan setiap bulan. Dibayarkannya setiap bulan. Hitunglah besar uang tersebut setelah 4 bulan. Jadi dia pertama punya 100 juta rupiah dan suku bunga per tahunnya 9,6%. Maka suku bunga per bulannya adalah 9,6% dibagi dengan satu tahun itu kan 12 bulan, berarti dibagi dengan 12. Ini sama dengan 0,8%. Berarti ini bunga per bulannya itu 0,8%. Maka untuk menghitung bunga dalam satu bulan, bunganya adalah sama dengan jumlah tabungan awal 100 juta rupiah dikali dengan suku bunganya 0,8%. Ini sama dengan 800.000 rupiah. Maka hitunglah besar uang tersebut setelah 4 bulan. Maka kita hitung dulu bunga setelah 4 bulan. Berarti tinggal 800.000 dikali dengan 4. Ini sama dengan 3.200.000. Itulah bunga dalam 4 bulan. Maka uang yang ditabungkan setelah 4 bulan itu jumlahnya adalah jumlah uang awal yaitu 100 juta, maka sama dengan 100 juta ditambah 3.200. Ini sama dengan 103.200.000 rupiah. Jadi inilah jumlah tabungan setelah 4 bulan. Jadi kita tidak menggunakan rumus, jadi langsung menggunakan konsep dari bunga tunggal. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga tentang bunga majemuk. Konsep dari bunga majemuk ini adalah sama halnya dengan konsep pertumbuhan. Jadi rumusnya pun sama, yaitu MN sama dengan M0 dikalikan dengan 1 ditambah P dipangkatkan dengan N. Kalau dalam pertumbuhan itu P itu adalah tingkat pertumbuhannya. Kalau dalam bunga majemuk, P itu adalah suku bunganya. Sehingga di sini Yunus meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah. 5 juta itu berarti M0-nya sama dengan 5 juta dikali 1 tambah dengan suku bunga majemuk 2,5% per bulan. Di sini bunganya sudah dalam per bulan, jadi bukan per tahun. Jadi kita tidak perlu membagi dengan 12. Karena yang ditanyakan harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi dikembalikannya dalam per bulan. Di sini juga suku bunganya sudah per bulan. Maka nilai P-nya langsung 2,5%. Harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan, maka nilai N-nya itu adalah 10. Ini sama dengan, berarti di sini yang dicari adalah M10. Di sini M10. Yaitu jumlah uang yang harus dikembalikan selama 10 bulan. Sama dengan 5 juta dikalikan 1 tambah 2,5%. Itu 1 tambah 0,025 dipangkatkan 10 sama dengan 5 juta dikalikan dengan 1,025 pangkat 10. Ini sama dengan 5 juta rupiah dikalikan dengan 1,025 pangkat 10 itu adalah 1,28008454. Jadi sampai dengan 1,28 kita ambil. Ini sama dengan 6.400.000 rupiah. Jadi inilah uang yang harus dibayarkan oleh Yunus jika dia akan mengembalikan dalam
jangka waktu 10 bulan, besarnya Rp6.400.000. Jadi intinya konsep dari bunga majemuk itu sama halnya dengan konsep dari pertumbuhan, maka kita menggunakan rumus yang sama persis dengan rumus pertumbuhan. Baiklah, itulah pembahasan kita tentang bagaimana cara menentukan bunga tunggal dan bunga majemuk. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.